Bunda itu sebelum tidur ya biasanya ya makan buah, minum jahe, lanjut tidur. Kadang ya makan buah, minum jamu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Bunda sarapannya nasi goreng ya. Itu ada jagung manis, wortel, terus kacang panjang, sosis, dan kacang polong. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini serikaya yang petik di depan rumah itu ya. Jadi kalau panen itu ya cuma satu, kadang dua. Kadang ada yang sampai jatuh ya, yang nggak tahu kalau sudah matang. Yang terlihat ini kan yang di bawah ya. Yang di bawah itu terlihat, tapi yang di atas-atas nggak begitu kelihatan. Tahu-tahunya sudah jatuh. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian ada di sekitar kita. Cuma kadang-kadang kita ini nggak mampu untuk menyelesaikan, ya akhirnya marah. Inilah yang menjadikan rusaknya iman. Jadi ya memang harus belajar, mumpung Allah masih menitipkan umur. Ya kalau di jalan raya itu ya macam-macam ujiannya ya. Ya kadang-kadang ada yang nyalep gitu ya. Terus ada yang di belakang kita ini orang tiba-tiba ya nyelonong, nabrak istilahnya ya. Jadi belum waktunya jalan, dia jalan duluan ya. Kan akhirnya ya nabrak ya. Ada yang seperti itu. Ya memang nggak sabaran mungkin ya. Jadi kalau dilihat masih lampu merah ya harusnya ya nunggu ya. Ini enggak. Jadi belnya itu ya dun 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 dun. Ya padahal ya lampunya masih merah. Akhirnya ya menabrakkan ya istilahnya. Menabrakkan motornya ke mobil. Ya ini kan termasuk ujian ya. Jadi ujian itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang ada motor yang suaranya itu ya mungkin knalpotnya tuh diapakan ya, saya kurang tahu ya. Pokoknya suaranya tuh ya sangat apa ya, pokoknya di telinga ini rasanya bising lah istilahnya. Jadi knalpotnya itu entah dibikin apa atau dilepas atau diapa, saya kurang tahu. Jadi suaranya tuh jadi aneh gitu ya, bising. Nah ini kan termasuk ujian ya. Jadi kalau ketemu anak remaja yang seperti itu ya nggak usah marah lah ya. Ya doakan saja mudah-mudahan bisa beli pulau ya. Nanti biar gak lewat di jalanan umum ya. Nanti biar muter-muter di tempatnya dia sendiri ya. Doakan aja seperti itu. Doakan yang baik, gak usah marah-marah ya. Jadi kalau dikit-dikit marah, ya akhirnya ya wajar. Kalau kena stroke, kalau kena darah tinggi ya wajar. Padahal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum itu artinya kita ini dilarang marah. Makanya ada hadis la taghdab walakal jannah. Itu sebenarnya persamaannya itu ya dengan maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun dosa-dosa mereka. Itu artinya kita ini dilarang dendam. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan semuanya kan termasuk petunjuk dan rahmat ya. Jadi itu petunjuk. Kalau orang itu sudah dilarang dendam, terus masih tetap dendam ya suatu saat
ya wajar kalau kena hepatitis. Jadi kalau ada ayat wa'fu anhum, kita ini dilarang marah, kok marah, ya wajar kalau kena stroke, kena glaukoma. Cuma bedanya kalau glaukoma dan stroke itu, kalau stroke itu keinginan untuk membalas itu sangat kuat, itu nanti di stroke kaku ya. Jadi sering menyimpan marah tapi nggak berdaya. Jadi sebenarnya ya mau marah tapi nggak jadi, dan itu sering disimpan, ya nanti stroke yang lemes ya. Jenis stroke-nya lemes. Kalau melihat itu ada kemarahan, nggak cocok marah, pokoknya sering marah aja. Setiap melihat sesuatu nggak cocok marah, ya wajar kalau Allah itu memberikan penyakit glaukoma. Kalau menurut saya gitu ya. Ada seorang guru yang sekarang ini sudah meninggal ya. Ya selama itu memang saya amati, ini kok orang ini kok sering begitu ya sama muridnya. Ya akhirnya ya di akhir hayatnya ya meninggal ya. Kena penyakit glaukoma yang sampai bertahun-tahun. Jadi ini orang itu selalu beranggapan bahwa orang itu sakit, sekarang opname ya, mudah-mudahan beliau sabar, diuji. Ya ini semua orang menganggap itu dari Allah, padahal itu dari perilaku dia yang Allah itu mengingatkan lewat sakitnya bahwa di situ masih ada dosa yang belum dimohonkan ampun. Jadi selama ini orang itu kan kalau mohon ampun kan cuma baca astagfirullah, astagfirullah, pakai cetekan itu ya. Ya bisa aja itu termasuk istighfar yang global lah istilahnya ya. Jadi baca istighfarnya itu seperti ya kalau umumnya orang habis sholat itu kan baca istighfar. Tapi kalau niatnya bukan untuk di titik kesalahannya ya insya Allah nggak sampai. Jadi hanya dapat pahala insya Allah seperti itu. Jadi kalau diniatkan memang untuk menghapus dosa di titik kesalahannya ya insya Allah terhapus. Jadi selama ini karena orang itu kan baca istighfarnya kan global ya. Ada yang 3 kali, ada yang pakai cetekan sampai beberapa ratus. Yang sampai beberapa ratus itu ya biasanya ya ada yang ada niatan memang untuk begini begitu ya. Itu kan namanya kan bukan ikhlas ya, bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau seperti itu ya insya Allah ya nggak akan bisa menghapus penyakitnya dan dosanya ya. Jadi diberi sakit itu sebagai peringatan di situ masih ada dosa. Jadi kalau sudah mohon ampun di titik kesalahannya, bertobat, berjanji nggak ulangi, ya insya Allah diberikan kesembuhan.